Putusan nomor 806 Pitsus 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama SIK MH, lahir di Jakarta, umur 42 tahun, lahir pada tanggal 23 Juni 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Guru Alif nomor 20, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan Polri. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dimulai dari penyidik tanggal 29 Agustus 2022 hingga sekarang. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Junaidi SI, LLM, Dr. Marcella Santoso, dan kawan-kawan, advokat, cara dan konsultan hukum, ALF Legal, dan tax konsultan, beralamat di Revenue Tower, lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2020 nomor 730-SK-Hukum-10 Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang, setelah membaca putusan selah nomor 806 Pitsus PN Jakarta Selatan tanggal 8 November 2022, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada tanggal 27 Januari 2023 yang pokoknya sebagai berikut, menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dalam dakwaan pertama primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH dengan pidana selama 1 tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3, menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Arif Rahman Arifin sebesar 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti keseluruhannya ada 49 item dipergunakan di dalam berkas perkara Hendra Kurniawan SH, diulangi, Hendra Kurniawan SIK menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang diajukan tersendiri, diulangi, setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara tersendiri dan
Pemilihan penasihat hukum terdakwa pada tanggal 3 Februari 2023 yang pada intinya adalah sebagai berikut. Pembelaan pribadi terdakwa sebagaimana tersebut dalam berita acara. Pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada intinya menyatakan saudara terdakwa Arif Rahman Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan saudara penuntut umum dalam dakwaan ke-1 primer, dakwaan ke-1 subsidiar, dakwaan kedua primer atau dakwaan kedua subsidiar, melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena proses persidangan terdakwa bersikap sopan, jujur, dan telah kooperatif dalam mengikuti jalannya proses persidangan dengan baik. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa telah menyesali seluruh perbuatannya. Terdakwa telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia. Segenap proses persidangan memperoleh manfaat dan keuntungan dari adanya perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena telah membuat terang pembuktian dalam persidangan almarhum Brigadir Joshua. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua primer melanggar pasal 233 Undang-Undang diulangi, primer melanggar pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2022 telah mengajukan eksepsi, dan atas eksepsi tersebut penuntut umum telah mengajukan pendapatnya pada tanggal 1 November 2022 dan selanjutnya majelis hakim pada tanggal 8 November 2022 telah menjatuhkan putusan sela nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Memang bahwa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. 1. Saksi Aditya Cahya Sumunar. 2. Saksi Ari Cahya Nugraha. 3. Saksi Dimas Aki Jati Pratama. 4. Saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit. 5. Saksi Arsad Daifa. 6. Saksi Marzuki. 7. Saksi Abdul Jabbar. 8. Saksi John Jifung alias Afung. 9. Saksi Rifaiza Samuel. 10. Saksi Raditi Hernawa. 11.
Dr. Andes Agus Saripul Hidayat. 12 saksi Seno Soekarto, 13 saksi Arianto, 14 ahli Dr. Roni Eskom Mkom, 15 ahli Heri Prianto, 16 ahli Adi Setia, 17 saksi Baikuni Wibowo, 18 saksi Hendra Kurniawan, 19 saksi Agus Nur Patria Adi Purnama, 20 saksi Ferdi Sambo, 21 Cuk Putranto, 22 Irfan Widianto, 23 ahli Dr. Effendi Saragi SHMH, 24 terdakwa Arif Rahman Arifin, 25 saksi Richard Dr. Arif Riyadi Arifin, 26 saksi Richard Rifki Zulkarnain, 27 saksi Richard Kentas Indra Pratama, 29 ahli Nathanael Sumampau, 29 ahli Dr. Nur Basuki SHMHum, 30 ahli Profesor Dr. Henry Subiakto, 31 ahli Hermansyah, 32 ahli Insinyur Setiadi Yasid, 33 Dr. Natalia Widiansih Raharjanti, 24 ahli Dr. Dian Puji Nugraha. Untuk keterangan saksi sebagaimana disebutkan dan keterangan terdakwa tadi tidak perlu kami bacakan, selengkapnya telah termuat dalam putusan perkara ini. Akan dilanjutkan oleh anggota. Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh terdakwa, maka majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak. Menimbang bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut di atas, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut. Bahwa benar di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia jabatan terakhir terdakwa adalah Wakaden P. Biro Paminal Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa benar pada setidaknya hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.15 WIB telah terjadi penembakan terhadap anggota Polri atas nama Brigadir Nofriansah Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa benar terhadap peristiwa penembakan tersebut terdakwa tidak melihat dan mengetahui sendiri.
Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2022 terdakwa telah mendapatkan surat perintah dan ditandatangani oleh saksi Hendra Kurniawan SIK selaku Karo Paminal, di mana isi surat perintah tersebut pada intinya memberi kewenangan kepada Saudara Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan penyelidikan, full paket, dan klarifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut di wilayah hukum Polda Metro Jaya, melakukan koordinasi dengan Bid Propam Polda Metro Jaya dan instansi terkait, melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kadif Propam Polri UP Karo Paminal Div Propam Polri dan melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. 5. Bahwa benar terdakwa tidak melihat sendiri surat perintah yang ditandatangani oleh saksi Hendra Kurniawan tersebut. 6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 saksi Agus Nur Patria diperintahkan oleh saksi Hendra Kurniawan untuk mendatangkan pejabat Biro Paminal dengan pangkat setingkat Komisaris Besar Polisi agar datang ke rumah dinas saksi Verdi Sambo. 7. Bahwa benar oleh karena pejabat Biro Paminal dengan pangkat Komisaris Besar Polisi hanya ada saksi Agus Nur Patria yang berada di Jakarta, maka atas izin dari saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nur Patria menghubungi terdakwa. 8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 pukul 22.30 terdakwa dihubungi oleh saksi Agus Nur Patria Adi Purnama yang memerintahkan terdakwa untuk berangkat ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk melaksanakan pengamanan dan diperintahkan untuk koordinasi dengan Kombes Santo serta mendapatkan perintah lanjutan dari Kombes Santo. Bahwa benar adalah wajar dan sering terjadi penugasan anggota antar detasmen di dalam struktur organisasi Biro Paminal Polri. 10. Bahwa benar terdakwa pernah melakukan penyelidikan di dalam Biro Paminal. Saya ulang, bahwa benar terdakwa belum pernah melakukan penyelidikan di dalam Biro Paminal sehingga segala perintah dari saksi Agus Nur Patria kepada terdakwa dianggap terdakwa sebagai bagian prosedural di dalam Biro Paminal. Bahwa benar terdakwa tidak pernah Duren 3 pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 saksi Verdi Sambo untuk cek dan amankan CCTV sekitar Kompleks Polri Duren 3. Bahwa benar Patria untuk menghubungi saksi Ari Cahya dengan tujuan untuk memberikan perintah terkait pengamanan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 sesuai dengan perintah saksi Verdi Sambo. 14. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2022 saksi Ari Cahya sedang berada di Bali sehingga saksi Ari Cahya memerintahkan anggotanya yaitu saksi Irfan Widianto untuk merapat ke Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Irfan Widianto tiba di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 16. Bahwa benar kemudian saksi Irfan Widianto menelpon saksi Ari Cahya bahwa saksi Irfan Widianto sudah berada di Kompleks Polri Duren 3. 17. Bahwa benar kemudian saksi Ari Cahya memberikan nomor telepon saksi Agus Nur Patria dan memerintahkan saksi Irfan Widianto menghubungi dan menghadap saksi Agus Nur Patria di rumah dinas saksi Verdi Sambo. 18. Bahwa benar saksi Irfan Widianto bertemu dengan saksi Agus Nur Patria sembari ditunjukkan CCTV yang berada di gapura pintu masuk lapangan basket. 19. Bahwa benar saksi Agus Nur Patria menyatakan bahwa DVR CCTV tersebut ada di pos satpam yang ada di dekat lapangan basket dan saksi Irfan Widianto diperintahkan mengecek keberadaan DVR tersebut. 20. Bahwa benar selanjutnya saksi Irfan Widianto diperintahkan oleh saksi Agus Nur Patria untuk mengambil di DVR CCTV tersebut dan mengganti dengan yang baru. 21. Bahwa benar selanjutnya saksi Irfan Widianto menghubungi saksi Jong Jiufung alias Afung yang memiliki usaha jual beli dan pemasangan CCTV. 22. Bahwa benar saksi Irfan Widianto memesan 2 buah DVR CCTV yang sesuai dengan yang ada di pos satpam Kompleks Polri Duren 3 dan saksi Irfan Widianto juga meminta saksi Afung datang ke Kompleks Polri Duren 3 untuk proses pergantian DVR CCTV tersebut. 23. Bahwa benar saksi Afung datang sekitar pukul 18.00 WIB lalu bertemu dengan saksi Irfan Widianto di luar Kompleks Polri Duren 3. 24. Bahwa benar selanjutnya saksi Irfan Widianto ajak ke pos satpam Kompleks Polri Duren 3 bersama 2 anggota saksi Irfan Widianto. 25. Bahwa benar setelah tiba di pos satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto bertemu dengan petugas satpam security
dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto diperintahkan untuk mengganti DVR CCTV yang berada di Pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 26. Bahwa benar selanjutnya petugas Satpam mempersilahkan saksi Irfan Widianto untuk melakukan penggantian DVR CCTV tersebut. 27. Bahwa benar saksi Afung melakukan penggantian DVR CCTV yang berada di Pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 28. Bahwa benar saat menunggu proses penggantian DVR CCTV yang berada di Pos Satpam Kompleks Polri Duren 3, saksi Irfan Widianto menerima telepon dari saksi Arianto, pekerja harian lepas di Divpropam Polri, yang menyatakan bahwa kalau penggantian DVR CCTV sudah selesai, agar DVR CCTV diserahkan pada saksi Cuk Putranto di rumah pribadi saksi Ferdi Sambo di Jalan Saguling. 29. Bahwa benar saksi Irfan Widianto menyatakan karena proses pergantian DVR CCTV hampir selesai, agar saksi Arianto saja yang datang untuk menjemput DVR CCTV tersebut. 30. Bahwa benar saksi Arianto datang dan sekitar 10 menit kemudian proses penggantian DVR CCTV di Pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan selesai. Selanjutnya saksi Irfan Widianto serahkan pada saksi Arianto di depan Pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan bersama DVR CCTV dari rumah saksi Ridwan Soplanit. 31. Bahwa benar selanjutnya saksi Irfan Widianto bersama 2 anggota keluar dari Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan sambil menyampaikan laporan melalui telepon kepada saksi Agus Nurpatria, saksi Cuk Putranto dan saksi Ari Cahya bahwa penggantian DVR CCTV telah selesai dilaksanakan, hanya saksi Ari Cahya yang tidak dapat dihubungi melalui telepon. 32. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi Arianto telah menerima perangkat CCTV dari saksi Irfan Widianto di Pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang sudah dalam keadaan terbungkus plastik warna hitam. Kemudian saksi Arianto serahkan pada saksi Cuk Putranto di rumah pribadi saksi Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. 33. Bahwa benar perangkat DVR CCTV yang ada di dalam Pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang telah diganti oleh saksi Afung atas perintah saksi Irfan Widianto adalah milik dari warga di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 34. Bahwa benar saksi Cuk Putranto memberikan perintah kepada saksi Irfan Widianto untuk menyerahkan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 kepada saksi Cuk Putranto, di mana perintah tersebut merupakan inisiatif saksi Cuk Putranto sendiri dengan tujuan mencegah rekaman CCTV tersebut disalahgunakan oleh pihak lain dan akan saksi Cuk Putranto serahkan ke penyidik Polres Jakarta Selatan. 35. Bahwa benar setelah saksi Cuk Putranto menerima DVR CCTV tersebut dari saksi Arianto lalu diletakkan di bagasi mobil saksi Cuk Putranto. 36. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 saksi Cuk Putranto menyerahkan DVR CCTV bersama dengan BAP hasil pemeriksaan kepada penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu saksi Rifaizal Samuel. 37. Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Cuk Putranto untuk menyalin, mengkopi dan melihat isi CCTV. 38. Bahwa benar oleh karena DVR CCTV sudah saksi Cuk Putranto serahkan pada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, maka pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi Cuk Putranto mengambil kembali DVR CCTV dari penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian DVR CCTV tersebut saksi letakkan di bagasi mobil milik saksi Cuk Putranto. 39. Bahwa benar pada hari Selasa malam tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di ruang Sespri Kadif Propam, saksi Baikuni Wibowo diminta oleh saksi Cuk Putranto untuk melihat isi dari rekaman DVR CCTV dari Gapura Lapangan Basket Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Bahwa benar saksi Cuk Putranto meminta saksi Baikuni melihat dan menyalin isi rekaman DVR CCTV karena atas perintah saksi Ferdi Sambo pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022. 41. Bahwa benar selanjutnya saksi Baikuni Wibowo mengambil DVR CCTV tersebut dari dalam mobil saksi Cuk Putranto di halaman parkir gedung utama Mabes Polri, di mana DVR CCTV tersebut berada dalam satu kantong plastik besar warna hitam dengan kondisi terdapat bekas lakban bening. 42. Bahwa benar saksi Baikuni Wibowo melihat dan menyalin
atau mengkopi rekamannya ke dalam flash disk merek SanDisk warna merah hitam. 43. Bahwa benar selanjutnya oleh saksi Baikuni Wibowo, DVR CCTV tersebut dibawa ke ruang ANEF Div Propam Polri di gedung utama Mabes Polri. 44. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 20.00, Saksi Cuk Putranto diperintahkan Saksi Ferdi Sambo menuju Kompleks Polri Duren 3 untuk menyaksikan olah TKP di rumah dinas Saksi Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. 45. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Cuk Putranto menghubungi Saksi Baikuni Wibowo untuk datang ke Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. 46. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi Cuk Putranto, Saksi Baikuni Wibowo menunjukkan pada Saksi Cuk Putranto sebuah flash disk yang berisi salinan hasil rekaman DVR CCTV yang diambil dari dalam pos Satpam Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Bahwa benar Saksi Baikuni Wibowo juga menyalin atau mengkopi hasil rekaman dari DVR CCTV tersebut dari flash disk ke laptop bermerek Microsoft Surface milik Saksi Baikuni Wibowo. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa berangkat ke TKP di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan bersama saudara Baini Ali dan saudara Deni Nasution menggunakan kendaraan dinas saudara Deni Nasution. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB pelaksanaan olah TKP yang dilakukan oleh Pus Inafis Puslap 4 Identifikasi Polres Jakarta Selatan. 50. Bahwa benar dalam pelaksanaan olah TKP tersebut dihadiri oleh teringat perintah Saksi Ferdi Sambo untuk memeriksa dan menonton hasil rekaman DVR CCTV, maka bertempat di teras rumah Saksi Ridwan Soplanit, Saksi Cuk Putranto mengajak Saksi Baikuni Wibowo dan terdakwa menonton isi rekaman CCTV yang sudah disalin dikopi ke laptop Saksi Baikuni Wibowo bermerek Microsoft Surface. 52. Bahwa benar isi salinan rekaman DVR CCTV di dalam laptop Microsoft Surface milik Saksi Baikuni Wibowo yang merupakan salinan dari flash disk yang dibawa Saksi Baikuni Wibowo adalah rekaman CCTV satu titik mengarah dan memperlihatkan halaman depan samping rumah dinas Saksi Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. 53. Bahwa benar isi salinan rekaman CCTV tersebut berawal dari kedatangan saudari Putri Chandrawati pada pukul 17.10 WIB. Saksi Ferdi Sambo datang beserta saudara Romor dan saudara Wiki sampai dengan saudari Putri Chandrawati meninggalkan rumah dinas Saksi Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Bahwa benar durasi salinan rekaman CCTV tersebut kurang lebih sekitar 1 jam. 55. Bahwa benar saat menonton bersama tersebut, Saksi Cuk Putranto mengatakan kepada terdakwa, "Bang, ini Joshua masih hidup." Kemudian Saksi Cuk Putranto memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB. Benar bahwa Brigadir Joshua terlihat memakai baju putih berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas Saksi Ferdi Sambo. Bahwa benar Saksi Cuk Putranto mengenali Brigadir Joshua. 57. Bahwa benar mendengar penjelasan Saksi Cuk Putranto tersebut dan takut karena informasi yang didengar dan diketahui terdakwa sejak beberapa hari lalu mengenai peristiwa penembakan Brigadir Joshua adalah bahwa Saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Saksi Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan setelah terjadi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Barada Richard Eliezer yang menyebabkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Sedangkan dalam tayangan salinan rekaman CCTV, Brigadir Joshua masih hidup saat Saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinas Saksi Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. 58. Bahwa benar karena rasa takut dan panik maka melalui telepon terdakwa menghubungi Saksi Hendra Kurniawan untuk meminta arahan dan petunjuk sekaligus melaporkan isi rekaman CCTV tersebut selaku atasan langsung terdakwa dan bagian tim khusus yang menangani peristiwa Duren 3 tersebut. 59. Bahwa benar saat dihubungi terdakwa melalui telepon tersebut, Saksi Hendra Kurniawan sedang berada di Jambi karena sedang mengurus kepulangan jenazah Brigadir Joshua. 60. Bahwa benar mendengar suara terdakwa gemetar dan takut maka Saksi Hendra Kurniawan
menenangkan dan memerintahkan terdakwa agar kesempatan pertama terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo untuk melaporkan tayangan hasil salinan rekaman DVR CCTV tersebut. Bahwa benar pada hari Sabtu, saya ulang, 61, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bersama saksi Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo di ruang kerja saksi Ferdi Sambo di Div Propam Mabes Polri. 62, bahwa benar saksi Ferdi Sambo menanyakan maksud dan tujuan kedatangan terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan, yang kemudian dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan bahwa terdakwa akan melaporkan isi atau tayangan hasil rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, yang pada intinya di dalam tayangan tersebut terlihat Brigadir Joshua masih hidup saat saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinas saksi Ferdi Sambo di Duren 3. 63, bahwa benar kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan, masa sih? Kemudian saksi Hendra Kurniawan meminta terdakwa untuk menjelaskan kembali isi rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan pada terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan dengan nada suara mulai meninggi atau emosi menyampaikan, masa kamu tidak percaya sama saya? 64, bahwa benar saksi Ferdi Sambo lalu menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah terdakwa, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Soplanit, dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. 65, bahwa benar saksi Ferdi Sambo berkata, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat, di mana saksi Ferdi Sambo mengucapkan kata-kata tersebut dengan wajah tegang dan marah. 66, bahwa benar kemudian saksi Ferdi Sambo memerintahkan kepada terdakwa untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, kamu musnahkan dan hapus semuanya. Bahwa benar saksi Ferdi Sambo berkata, Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik pastikan semua beres. 68, bahwa benar selanjutnya saksi Hendra Kurniawan berkata pada terdakwa, sudah Rif, kita percaya saja dengan beliau. Kemudian saat terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan akan keluar, saksi Ferdi Sambo meminta pada terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan dengan berkata, pastikan semua sudah bersih. 69, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan keluar bersama dari ruang Kadif Propam. Saksi Hendra Kurniawan keluar meninggalkan kantor Kadif Propam Polri, sedangkan terdakwa menemui saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo di pantry depan ruang Kadif Propam dan menyampaikan perintah Kadif Propam tersebut. Cuk, baik, ini ada perintah Kadif untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. 70, bahwa benar mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Baikuni Wibowo bertanya, yakin bang? Lalu dijawab terdakwa, perintah Kadif, saksinya Karo Paminal. Kemudian saksi Baikuni Wibowo menyampaikan, bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum saya format. 71, bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa ditemui oleh saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil terdakwa dan menyampaikan bahwa file atau isi di laptop sudah bersih semua. Lalu saksi Baikuni Wibowo meletakkan laptop tersebut di jok belakang supir di mobil terdakwa. Setelah itu saksi Baikuni Wibowo pergi meninggalkan terdakwa. 72, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi Hendra Kurniawan menelpon terdakwa melalui WhatsApp call menanyakan perihal perintah Kadif sudah dilaksanakan atau belum. Rif, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum? Dan dijawab oleh terdakwa sudah dilaksanakan. Dan 73, bahwa benar terdakwa keesokan harinya terdakwa mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangan terdakwa menjadi beberapa bagian. Setelah mematahkan laptop tersebut, terdakwa masukkan ke paper bag diletakkan di jok depan mobil terdakwa. 74, bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Mabes Polri dengan sukarela. 75, bahwa benar selama terdakwa menjalani proses penyidikan perkara AKWO, terdakwa sudah berada di dalam penempatan khusus atau patsus dan tidak mendapat izin keluar dari ankum atau atasan yang berhak menghukum.
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tersurat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan melanggar. Pertama, primer, pasal 49 Yungto pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Subsidiar, pasal 48 Yungto pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Atau kedua, primer, pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Subsidiar, pasal 221 ayat 1 kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif subsidiaritas, maka majelis hakim diberikan kewenangan untuk memilih dan mempertimbangkan tindak pidana yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, dan untuk itu majelis hakim memilih dakwaan alternatif pertama primer untuk dipertimbangkan terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan pertama primer tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan pertama subsidiar. Menimbang bahwa pada dakwaan pertama primer terdakwa telah didakwa melakukan melanggar ketentuan pasal 49 Yungto pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan. 3. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 1. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Arif Rahman Arifin yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Menimbang bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang, majelis hakim berpendapat unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri atau Toerekeningsvatbaarheid, di mana dalam ilmu hukum dan jurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun unsur yang diam-diam dalam pengertian selalu dianggap ada sehingga tidak usah dibuktikan. Jika hakim meragukan adanya, barulah diselidiki, dan jika masih terdapat keraguan, maka pidana tidak boleh dijatuhkan. Menimbang bahwa menurut Mr. J. Jonkers, syarat yang umum untuk dapat dipertanggungjawabkan tidak mudah ditentukan. Ada 3 syarat mengenai pertanggungjawaban pidana. 1. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan. 2. Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari perbuatan itu. 3. Keinsafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat. Video Handbook van het Nederlands in the Strafrecht, menerbit PT Bina Aksara Jakarta, cetakan 1 1987, halaman 107.
Menimbang bahwa sedang menurut Profesor Mulyatno SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana halaman 165 untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada 1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dan yang melawan hukum. 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut. Menimbang bahwa dengan diajukannya terdakwa Arif Rahman Arifin dalam perkara ini yang identitasnya lengkap sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan penuntut umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan. Di samping itu, selama persidangan majelis hakim menilai pribadi terdakwa memenuhi hal-hal yang diuraikan dari pendapat Profesor Mulyatno sebagaimana di atas. Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga memberi cukup alasan bagi majelis hakim untuk berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum. 2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa di dalam nota pembelaan terdakwa melalui para penasihat hukum yang pada intinya menyatakan bahwa sama sekali tidak ada kesamaan niat dari terdakwa Arif Rahman Arifin atas perbuatan fisik yang diperintahkan oleh saksi Ferdi Sambo, apalagi yang diucapkan oleh saksi Ferdi Sambo saat terdakwa menghadap saksi Ferdi Sambo bocor berarti dari kalian berempat yang bertanggung jawab. Menimbang bahwa di dalam nota pembelaan terdakwa melalui para penasihat hukum terdakwa dinyatakan bahwa berdasarkan alat bukti keterangan ahli atas nama Profesor Dr. Nur Basuki SHM Hum, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa fakta adanya ancaman di atas sama sekali tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu mind of meeting. Persamaan niat sebagai syarat terpenuhinya unsur penyertaan, di mana menurut pendapat ahli unsur persamaan niat tersebut apabila di antara pelaku telah mempunyai niat yang sama atau meeting of mind atau mewujudkan kehendak tersebut. Kehendak atau niat para pembuat delik dilakukan secara sadar untuk mewujudkan kehendak tersebut. Selain hal tersebut, jika pelaku atau para pelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana dikarenakan bukan karena kesadaran sendiri, maka pada hakikatnya tidak ada meeting of mind dan tidak pula terjadi adanya penyertaan. Dalam konteks seperti itu tidak dapat dinyatakan turut serta melakukan, lebih pada si pembuat delik melakukan perbuatan karena perintah jabatan atau overmah atau ancaman. Dalam penyertaan di samping diantara pelaku harus ada meeting of mind-nya, harus juga ada kehendak dan pengetahuan atau willen and wetten yang sama diantara para pelaku. Menimbang bahwa atas uraian nota pembelaan terdakwa yang pada intinya membahas tentang persamaan niat atau meeting of mind tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa dari alat bukti keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa di persidangan penyampaian perintah saksi Ferdi Sambo berupa kata-kata hapus dan rusak CCTV tersebut yang diikuti dengan kata-kata di mana menurut penilaian dan pemahaman terdakwa adalah bermakna ancaman. Kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat yang bertanggung jawab. Maka majelis hakim berpendapat dan menilai bahwa jenis kalimat yang bernada dan bermakna perintah ada pada kata-kata hapus dan rusak CCTV tersebut. Sedangkan kata-kata kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat yang bertanggung jawab. Menurut penilaian dan pendapat majelis hakim bukanlah suatu kata-kata yang bermakna kalimat perintah. Sehingga kata-kata yang telah diucapkan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa tersebut harus dipisahkan maknanya, walaupun diucapkan dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu kata-kata hapus dan rusak CCTV tersebut sebagai kalimat perintahnya, dan kata-kata kalau sampai bocor berarti dari kalian berempat yang bertanggung jawab bukanlah sebagai kalimat perintah. Menimbang bahwa terhadap pernyataan terdakwa di dalam nota pembelaan pribadi terdakwa yang menyatakan pada intinya tidak mudah bagi terdakwa untuk begitu saja menolak atau mengabaikan perintah dari saksi Ferdi Sambo yang pada saat itu adalah atasan atau pimpinan langsung terdakwa. Majelis hakim menilai dan berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa dari keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi antara lain atas nama saksi Hendra Kurniawan, saksi Cuk Putranto, dan saksi Baikuni Wibowo diperoleh fakta-fakta hukum yang pada intinya terdapat jeda waktu yang sangat lama sejak terdakwa mendengarkan dan menerima perintah untuk hapus dan rusak CCTV tersebut dari saksi Ferdi Sambo hingga akhirnya terdakwa mengatakan atau menghancurkan laptop bermerek Microsoft Surface
milik saksi Baikuni Wibowo yang berisi salinan rekaman DVR CCTV dari Pos Satpam Kompleks Duren 3 Jakarta Selatan, yaitu sejak hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB hingga terdakwa mematahkan laptop Microsoft Surface milik saksi Baikuni. Jeda waktu yang sangat panjang tersebut menjadi fakta hukum di persidangan, yaitu saksi Baikuni memohon waktu kepada terdakwa guna membackup seluruh file yang ada di laptop Microsoft Surface milik saksi Baikuni Wibowo, dan baru keesokan harinya Kamis tanggal 14 Juli 2022 saksi Baikuni Wibowo serahkan laptop miliknya pada terdakwa. Bahkan setelah diserahkan oleh saksi Baikuni Wibowo pun terdakwa tidak seketika itu juga mematahkan atau menghancurkan laptop milik saksi Baikuni Wibowo tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa dalam rentang waktu dan jeda waktu yang sangat panjang tersebut, dengan pengalaman kerja terdakwa sebagai anggota dan bahkan sebagai pejabat kepolisian, seharusnya terdakwa memiliki banyak kesempatan untuk berpikir dan mempertimbangkan untuk menolak dan tidak melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo atau bahkan melakukan tindakan prosedural yang berlaku resmi di institusi Polri untuk melaporkan perintah dan yang dinilai terdakwa sebagai sebagai ancaman tersebut. Menimbang bahwa di dalam persidangan saksi atas nama Dr. Andes Agus Saripul Hidayat MH memberikan keterangan yang pada intinya adalah Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang hubungan tata cara kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan prinsip prosedural, yaitu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah, dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Efektif dan efisien, yaitu dilakukan secara cepat, tepat, dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi Polri. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dan memperhatikan norma dan etika yang berlaku pada masing-masing satuan fungsi dalam organisasi Polri dan instansi di luar Polri. Proporsional, yaitu dilaksanakan secara berimbang berdasarkan sasaran, tujuan, dan target yang diharapkan. Menimbang bahwa di dalam persidangan saksi atas nama Dr. Andes Agus Saripul Hidayat memberikan keterangan yang pada intinya adalah terhadap kronologis yang telah dijelaskan penyidik di BAP, rangkaian perintah dalam perintah kedinasan atau perintah atasan atau perintah pribadi, sehingga saksi menjelaskan bahwa rangkaian perintah mulai dari screening CCTV di area tempat kejadian perkara Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan hingga perintah untuk menghapus dan memusnahkan file yang berisi CCTV Kompleks Polri Duren 3 adalah perintah tersebut lebih kepada perintah pribadi karena kejadian yang terjadi terkait dengan urusan pribadi. Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada keterangan saksi Dr. Andes Agus Saripul Hidayat, saksi Ferdi Sambo dan terdakwa, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perintah saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa, yaitu kata-kata hapus dan rusak CCTV tersebut adalah perintah pribadi, bukan suatu perintah jabatan atau kedinasan, karena perintah lisan tersebut tidak ditindaklanjuti secara prosedural sesuai mekanisme yang berlaku di institusi Polri. Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim tidak sependapat dengan terdakwa di dalam nota pembelaan terdakwa yang pada intinya menyatakan tidak ada kesamaan niat untuk dapat dikategorikan sebagai turut serta antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa majelis hakim menilai dan berpendapat adanya kesamaan niat atau meeting of mind antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatan terdakwa mematahkan atau menghancurkan laptop milik saksi Baikuni sebagai pelaksanaan perintah dari saksi Ferdi Sambo. Menurut pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi secara hukum. 3. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa pasal 1/5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memuat ketentuan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.
Menimbang bahwa pasal 1/5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memuat ketentuan komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Menimbang bahwa pengertian laptop menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah komputer pribadi yang agak kecil, yang dapat dibawa-bawa dan dapat ditempatkan di pangkuan pengguna, terdiri atas satu perangkat yang mencakupi papan tombol, layar tampilan, mikroprosesor, biasanya dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang. Menimbang bahwa di dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto, saksi Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, dan terdakwa yang pada intinya adalah terdakwa tidak mengetahui secara langsung ataupun terlibat secara langsung saat penggantian dan pengambilan DVR CCTV yang berada di dalam pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB yang dilakukan oleh saksi Irfan Widianto dan saksi Chong Chiu Fung alias Afung. DVR CCTV dari dalam pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang telah diambil oleh saksi Irfan Widianto dan saksi Afung berisi rekaman CCTV yang pada intinya menampilkan Brigadir Joshua masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas saksi Ferdi Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.12 WIB. 3. Saksi Baikuni Wibowo pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di ruang Sespri Kadif Propam. Saksi Baikuni Wibowo diminta oleh saksi Cuk Putranto untuk melihat isi dari rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3. Saksi Baikuni Wibowo mengambil DVR CCTV dari mobil saksi Cuk Putranto yang berada di lapangan parkir depan gedung utama Mabes Polri, di mana DVR CCTV tersebut berada di dalam satu kantong plastik besar warna hitam dengan kondisi terdapat bekas lakban bening. Kemudian saksi Baikuni Wibowo langsung membawa ke ruang ANEF Div Propam Polri di gedung utama, dan dari salah satu DVR CCTV tersebut saksi Baikuni Wibowo mengkopi menggunakan flash disk bermerek SanDisk berwarna merah hitam sesuai dengan perintah saksi Cuk Putranto. 4. Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Baikuni Wibowo berada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan dan saksi Baikuni Wibowo menunggu di dekat pos Satpam dari pukul 21.30 WIB sekitar hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saksi Ridwan Sopnit di samping rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Saksi Baikuni Wibowo bersama dengan saksi Cuk Putranto, terdakwa dan saksi Ridwan Soplanit melihat rekaman CCTV yang saksi Baikuni pindahkan dari flash disk bermerek SanDisk berwarna merah hitam ke laptop milik saksi Baikuni bermerek Microsoft Surface. Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di teras rumah saksi Ridwan Soplanit, terdakwa bersama saksi Baikuni Wibowo dan saksi Cuk Putranto dengan menggunakan laptop bermerek Microsoft Surface milik saksi Baikuni Wibowo telah menonton salinan rekaman video yang pada intinya menayangkan Brigadir Joshua masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas saksi Ferdi Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.12 WIB. 6. Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atas perintah lisan saksi Ferdi Sambo, terdakwa telah mematahkan laptop Microsoft Surface berdasarkan fakta-fakta hukum ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengertian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa laptop bermerek Microsoft Surface milik saksi Baikuni Wibowo yang telah dipatahkan oleh terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai sistem elektronik sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menimbang bahwa dengan demikian subunsur sistem elektronik tidak terpenuhi.
Menimbang bahwa oleh karena subunsur sistem elektronik tidak terpenuhi, maka dengan demikian secara keseluruhan unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama primer tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan pertama turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi. 3. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa subunsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum di dalamnya tercantum kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga mengandung pengertian bahwa dapat menjadi pilihan apakah tanpa hak atau melawan hukum yang akan dipertimbangkan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan untuk memilih melawan hukum untuk dipertimbangkan. Menimbang bahwa di dalam unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik tidak terdapat kata dan, sehingga majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa rangkaian kata-kata mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan tidak bersifat kumulatif, sehingga dapat dilakukan pilihan terhadap salah satu dari kata rangkaian kata tersebut untuk dipertimbangkan. Maka majelis hakim memutuskan untuk memilih kata subunsur merusak untuk dipertimbangkan. Menimbang bahwa di dalam unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik terdapat kata atau pada rangkaian kata-kata suatu informasi elektronik dan atau dokumen, maka majelis hakim berpendapat bahwa rangkaian kata tersebut bersifat alternatif kumulatif, sehingga majelis hakim diberikan kewenangan untuk sekedar memilih atau mengkumulatifkan di antara kata-kata informasi elektronik dan dokumen elektronik. Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa, maka majelis hakim memutuskan untuk sekedar memilih, yaitu kata informasi elektronik untuk dipertimbangkan. Menimbang bahwa dengan demikian bunyi unsur ini untuk dipertimbangkan menjadi dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik. Menimbang bahwa Wiryono Projodikoro dalam buku asas hukum pidana menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana punya unsur kesengajaan atau offset, bukan culpa. Hal ini dikarenakan biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari memori van Tulichting, yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau willens and weten. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan yang akan timbul daripadanya. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut. 1. Kesengajaan sebagai maksud atau object as of heart untuk mencapai suatu tujuan atau dolus directus. Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau object net severheit Bewusstsein atau mood psychological Bewusstsein. Menurut Wiryono, dalam asas-asas hukum pidana di Indonesia, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari delik, tetapi ia tahu
bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau dolus eventualis atau forwarding observ. Menurut Wiryono, dalam asas-asas hukum pidana di Indonesia, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Menimbang bahwa menurut satu Cit Kartanegara, melawan hukum atau wederah telek dalam hukum pidana dibedakan menjadi satu, wederah telek formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 2. Wederah telek material, yaitu suatu perbuatan yang mungkin bersifat wederah telek walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum atau al-qamin baginsel. Lebih lanjut, Schaffmeister sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Pidana di Indonesia berpendapat bahwa melawan hukum yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai melawan hukum secara khusus. Contoh pasal 372 KUHP. Sedangkan melawan hukum sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana disebut sebagai melawan hukum secara umum. Contoh pasal 305 tersebut. Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa oleh karena di dalam pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana tertulis kata melawan hukum, maka ketentuan pasal ini telah secara tegas memuat larangan terhadap perbuatan yang diatur dalam pasal 32 Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik tersebut, dan apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa di dalam nota pembelaan terdakwa pada intinya terdakwa menyatakan bahwa apa yang telah diperbuat terdakwa yaitu mematahkan laptop milik saksi Baikuni Wibowo adalah dalam rangka terdakwa melaksanakan perintah jabatan yang berasal dari atasan terdakwa yaitu saksi Ferdi Sambo. Terhadap pernyataan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerima pernyataan pembelaan terdakwa yang pada intinya terdakwa adalah melaksanakan perintah jabatan dari saksi Ferdi Sambo dengan pertimbangan-pertimbangan. 1. Perintah saksi Ferdi Sambo bukan merupakan perintah jabatan karena perintah tersebut tidak ditindaklanjuti prosedur selanjutnya sebagaimana prosedur resmi yang berlaku di institusi Polri. Sebagai contoh, diterbitkannya suatu surat perintah atau sejenisnya untuk menindaklanjuti perintah saksi Ferdi Sambo tersebut. 2. Perintah saksi Ferdi Sambo dapat terlihat bersifat negatif dengan pemilihan kata-kata hapus dan rusak. Sedangkan pada saat itu terdakwa mengakui sedang dalam keadaan ragu-ragu dan ketidakpastian terhadap peristiwa yang sedang terjadi dan sedang dihadapi terdakwa, yaitu peristiwa tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Barada Richard Eliezer yang menyebabkan tewasnya Brigadir Joshua. 3. Sehingga seharusnya dalam keadaan penuh ketidakpastian tersebut dan dengan adanya perintah yang bersifat negatif, seharusnya sebagai seorang aparat penegak hukum terdakwa memiliki ketegasan dan inisiatif untuk menolak melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo tersebut, dan sudah seharusnya juga terdakwa lebih menelaah semua rangkaian peristiwa yang melatar belakangi dan terjadi karena peristiwa tembak menembak antara Brigadir Joshua dengan Barada Richard Eliezer. Menimbang bahwa ahli atas nama Profesor Dr. Andes Henry Subiakto, SHMSI, di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya 1. Terdapat dua jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE, yaitu Computer Related Crime dan Computer Crime. 2. Computer Related Crime adalah perbuatan-perbuatan yang dulunya normanya sudah ada, tetapi melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan teknologi informasi, namun saat ini menggunakan teknologi informasi. Misalnya, dari dulu dikenal tindak pidana pencemaran nama baik, namun saat ini perbuatan pidana pencemaran nama baik tersebut menggunakan sarana teknologi informasi dalam melaksanakan perbuatan pidananya. 3. Computer crime merupakan perbuatan pidana yang menggunakan teknologi informasi, di mana sasarannya adalah teknologi informasi atau informasi elektronik. Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada keterangan ahli atas nama Profesor Dr. Andes Henry Subiakto, SHMSI, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik dan memuat pengaturan dua norma perbuatan pidana, yaitu perbuatan pidana umum yang telah dikenal sebelumnya namun menggunakan sarana informasi teknologi informasi untuk melakukan perbuatannya, dan dua, perbuatan pidana yang baru dikenal sebagai dampak adanya perkembangan teknologi informasi dan menjadikan teknologi informasi tersebut sebagai sasaran perbuatan pidana tersebut. Menimbang bahwa pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik memuat ketentuan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa arti kata video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi. 2. Rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengertian video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video adalah tampilan visual yang merupakan hasil olahan secara elektronik terhadap rekaman rangkaian gambar, sehingga tampilan di dalam rangkaian gambar tersebut tampak bergerak menjadi gambar hidup, dan karena perkembangan teknologi maka proses pengolahan rangkaian gambar tersebut dapat dilakukan secara analog atau secara digital. Menimbang bahwa sebagaimana bunyi ketentuan pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang pada intinya informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar, maka majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video dikategorikan sebagai informasi elektronik dengan dasar pemikiran bahwa video adalah kumpulan gambar yang dibuat atau direkam secara elektronik kemudian dirangkaikan melalui proses pengolahan elektronik menjadi tampilan gambar hidup yang dapat ditonton melalui televisi atau alat sejenis televisi. Menimbang bahwa di dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto, saksi Agus Nupatria, saksi Irfan Widianto, dan terdakwa yang pada intinya adalah 1. Terdakwa tidak mengetahui secara langsung atau terlibat secara langsung saat penggantian dan pengambilan DVR CCTV yang berada di dalam pos Satuan Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 yang dilakukan oleh saksi Irfan Widianto dan saksi Jong Jiufung alias Afung. DVR CCTV dari dalam pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang telah diambil oleh saksi Irfan Widianto dan saksi Afung berisi rekaman CCTV yang pada intinya menampilkan Brigadir Joshua masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas saksi Ferdi Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.12 WIB. 3. Saksi Baikuni Wibowo pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di ruang Sespri Kadif Propam. Saksi Baikuni Wibowo diminta oleh saksi Cuk Putranto untuk melihat isi dari rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3. Saksi Baikuni Wibowo mengambil DVR CCTV dari mobil saksi Cuk Putranto yang berada di lapangan parkir depan gedung utama Mabes Polri, di mana DVR CCTV tersebut berada di dalam satu kantong plastik besar warna hitam dengan kondisi terdapat bekas lakban bening. Kemudian saksi Baikuni Wibowo langsung membawa ke ruang ANEF di Propam Polri di gedung utama, dan dari salah satu DVR CCTV tersebut saksi Baikuni Wibowo mengkopi menggunakan flash disk bermerek SanDisk berwarna merah hitam sesuai dengan perintah saksi Cuk Putranto. 4. Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Baikuni Wibowo berada di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan dan saksi Baikuni Wibowo menunggu di dekat pos Satpam dari pukul 21.30. Sekitar hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saksi Ridwan Soplanit di samping rumah dinas saksi Ferdi Sambo, saksi Baikuni Wibowo bersama dengan saksi Cuk Putranto
Terdakwa dan saksi Ridwan Soplanit melihat rekaman CCTV yang saksi Baikuni pindahkan dari flash disk bermerek SanDisk berwarna merah hitam ke laptop milik saksi Baikuni Wibowo bermerek Microsoft Surface. 5. Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di teras rumah saksi Ridwan Soplanit. Terdakwa bersama saksi Baikuni Wibowo dan saksi Cuk Putranto dengan menggunakan laptop bermerek Microsoft Surface milik saksi Baikuni Wibowo telah menonton salinan rekaman video yang pada intinya menayangkan Brigadir Joshua masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas saksi Ferdi Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.12 WIB. Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 atas perintah lisan saksi Ferdi Sambo, terdakwa telah mematahkan laptop Microsoft Surface milik saksi Baikuni Wibowo sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Ahli atas nama Dr. Roni Eskom, MKom, MH di dalam persidangan memberi keterangan bahwa dari perspektif Undang-Undang ITE tidak dikenal istilah file original atau salinan. Kalau mengacu pada Undang-Undang ITE, file DVR yang dikopi atau disalin dan selanjutnya file salinan tersebut file salinan tersebut lagi disalin lagi tetap bisa dijadikan barang bukti. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi atas nama Marjuki dan Abdul Zafar serta keterangan saksi Seno Soekarto yang dibacakan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa di Selatan adalah milik publik, yaitu milik warga Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan dan dari fakta hukum di persidangan tersebut, Irfan Widianto dan saksi Afung pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, karena sebelum ditonton bersama-sama, saksi Baikuni Wibowo telah mengkopi file rekaman tersebut dari DVR CCTV tersebut ke sebuah flash disk. Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Ferdi Sambo telah memberikan perintah lisan pada terdakwa berupa kata-kata hapus dan rusak CCTV tersebut. 4. Hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa mematahkan laptop bermerek Microsoft Surface milik saksi Baikuni Wibowo yang menyimpan video rekaman DVR CCTV dari pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 5. Terdakwa memiliki waktu yang sangat panjang untuk memikirkan dan mempertimbangkan untuk menolak atau tidak melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo tersebut, namun faktanya terdakwa lebih memilih untuk mengikuti dan melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo. 6. Terdakwa telah dengan sengaja menyadari bahwa perbuatan mematahkan laptop milik saksi Baikuni akan mengakibatkan informasi elektronik dalam hal ini rekaman video dari DVR CCTV di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan menjadi rusak, tidak dapat diakses atau dipergunakan khususnya dalam kaitannya dengan pengungkapan peristiwa penembakan Brigadir Joshua. 7. Informasi berupa video rekaman yang menampilkan Brigadir Joshua masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas saksi Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan adalah milik publik karena berasal dari DVR CCTV yang merupakan milik warga Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum dan keyakinan-keyakinan hakim sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik dengan demikian telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana terdapat di dalam dakwaan pertama subsidiar telah terpenuhi, maka dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut. Menimbang bahwa majelis hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut sebelum memutuskan besaran pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa. Menimbang bahwa di dalam nota pembelaannya terdakwa menyatakan yang pada intinya bahwa proses penyidikan perkara pidana akuo terdakwa sudah berada di penempatan khusus atau patsus dan tidak pernah mendapatkan izin dari ankum atau atasan yang berhak menghukum saat meninggalkan patsus untuk menjalani proses penyidikan perkara pidana akuo. Oleh karenanya pemeriksaan atau penyidikan tersebut tidak sah. Menimbang bahwa terhadap pernyataan terdakwa tersebut majelis hakim menilai dan berpendapat
Apabila terdakwa mempermasalahkan keabsahan pemeriksaan atau penyidikan terdakwa saat sudah berada di Patsus tanpa seizin dari Ankum, seharusnya hal tersebut terdakwa ajukan dalam proses pra-peradilan sebelum dimulainya proses persidangan perkara pidana terdakwa akuo, yang bisa saja dikembangkan menjadi pengujian atau pemeriksaan terhadap penetapan terdakwa sebagai tersangka pada saat itu. Dengan mengajukan dan mempermasalahkan bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Ankum untuk menjalani proses pemeriksaan atau penyidikan saat proses persidangan pidana terdakwa akuo sudah berjalan, maka majelis hakim menilai hal tersebut adalah terlambat untuk diajukan. Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat untuk tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut perihal ketiadaan izin dari Ankum terhadap terdakwa saat berada di Patsus. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim memeriksa perkara ini menyatakan tidak sependapat dengan besarnya tuntutan pidana dalam surat tuntutan penuntut umum dan akan menjatuhkan sendiri besarnya pidana bagi terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa majelis hakim juga menilai dan berpendapat menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas sekaligus juga menanggapi surat pembelaan dari terdakwa yang telah diajukan di persidangan. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut dalam tuntutan penuntut umum karena masih terkait dengan tindak pidana lainnya atas nama terdakwa Hendra Kurniawan dikembalikan pada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas Hendra Kurniawan tersebut, sedangkan bukti surat-surat yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa barang bukti tersebut yang ditentukan terdiri dari sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan penuntut umum, menimbang bahwa oleh karena terdakwa di dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena majelis hakim merasa khawatir bahwa terdakwa akan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti atau akan melarikan diri, maka dengan ini diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut. Hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa bertentangan dengan asas profesionalisme yang berlaku sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia. Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa bersikap sopan dan bersikap kooperatif sehingga membuat pengungkapan peristiwa penembakan Brigadir Joshua Huta Barat menjadi terang. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa. Mengingat dan memperhatikan pasal 48 untuk pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1991 tentang hukum acara pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin
IKMH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan barang bukti yang keseluruhannya ada 49 item dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara Hendra Kurniawan, dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan dua perkara kepada terdakwa sebesar 10.000 rupiah. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Anaswa Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Hendra Yulistiawan Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Yulianto Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Saripudin SH dan Matius B. Situro SH, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh Mahendra D. SH MH, penuntut umum, dan kawan-kawan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik, sudah saudara dengarkan ya putusan ini sebagaimana yang sudah dibacakan tadi. Terhadap putusan ini ada hak saudara untuk terima dan tidak terima, kemudian menyatakan banding atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari. Kami tanyakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.